Ya. Cek suara. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Dengar, Pak, dengar. Baik, ini langsung saja kita mulai ya. Tolong diaktifkan kameranya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang ke-15 ya. Pertemuan yang terakhir ya. Pertemuan 16 nanti akan ada UAS ya. Baik. Alhamdulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik teman-teman, di pertemuan ya terakhir ini insya Allah ada satu materi yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Bagaimana teman-teman, apakah sudah dipersiapkan, Mas Yazid? Sudah, Pak. Dan kawan-kawan ya. Insya Allah sudah ya. Baik, di sini saya memberikan gambaran ya, terlebih dahulu untuk materi kita ini yaitu tentang dinamika beragama di era pandemi. Kita tahu sejak akhir Desember 2019 ya, masyarakat ya dunia dikejutkan dengan hadirnya ya sebuah wabah baru ya, yang menyerang manusia ya, yaitu ya corona ya, virus corona. Ya, kemudian kondisi dalam wabah ini ya, kondisi ini membuat tatanan kehidupan manusia berubah ya, secara drastis ya. Dari tatanan ekonomi dunia menjadi aspek terbesar ya, yang terkena imbasnya. Oleh karenanya banyak larangan-larangan ya, manusia dilarang untuk melakukan aktivitas ekonomi secara masif. Ya, kemudian larangan berkerumun, kemudian harus menjaga jarak, ya, memakai masker, ya, dan lain-lain. Ya, tidak hanya aspek ekonomi saja yang terkena imbasnya, mungkin dari aspek keagamaan pun ya harus menyesuaikan dengan protokol. Beragama harus mengikuti protokol kesehatan ya, sehingga beberapa ritual agama yang dilakukan secara berjamaah di rumah ibadah. Jadi semua ini harus menyesuaikan dengan konteks fikih ya atau jurisprudensi ya pada saat darurat. Ya, kemudian tidak hanya ibadah muamalah saja. Ya,
praktek kerukunan umat beragama dan praktek keagamaan lainnya pun harus mengikuti protokol kesehatan ya, yang ditetapkan oleh WHO. Ya, mungkin dari sini kita bisa belajar ya di dalam literatur fikih ya dari bentuk kelonggaran ya dalam ibadah ya, ini bisa kita sebut yang dinamakan yaitu ya rukhsah ya, secara bahasa keringanan ya atau pelonggaran. Ya, mungkin untuk selanjutnya nanti akan dibahas oleh kelompok terakhir ini. Ya, mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak ya, Mas Yazik ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan adakan diskusi. Jadi nanti ada pembicara tentang tema dinamika keagamaan di era atau di masa pandemi. Jadi sini saya Yazid Syafiq Irsad sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Jadi untuk pembicara pertama yaitu Saudara Rahmat Putra, nanti akan ada Saudara Sandy, Saudara Faiz, dan yang terakhir yaitu Saudari Amanda Mahardika. Jadi untuk bicara pertama yaitu Saudara Rahmat Putra, dipersilahkan. Saudara Rahmat Putra, boleh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Mohon maaf untuk Saudari Yuni Hapsari untuk di mute audio. Sebelum saya melanjutkan diskusi ini, mohon maaf sebelumnya karena di sini ada gangguan dari peralatan saya dan lingkungan. Mungkin nanti ada loss, mohon maaf ya. Kebetulan pembicara pertama adalah saya untuk menjelaskan pemaparan tentang memahami konflik dan strategi penanganannya dalam kehidupan beragama. Zid, langsung ke konflik, Zid.
Ya, mohon maaf semuanya, di sini terjadi miskomunikasi. Saya dengan tema dari dinamika aktivitas keagamaan, mungkin saya lanjutkan saja dari isinya, pengertian dari konflik. Konflik ialah suatu situasi di mana dua atau banyak orang yang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan lainnya. Jenis konflik beraneka ragam, tergantung dari lingkungan yang mengitari mereka yang terlibat dalam konflik disinggung sebagai berikut. Pertama, adanya konflik keyakinan. Di antara individu akan mendorong lahirnya antar konflik yang pada mulanya bersifat bertentangan antar pribadi. Namun lama-kelamaan konflik yang bersifat pribadi mengalami pemekaran sehingga melibatkan kelompok warga yang terkategori berdasar ikatan suku, bahkan agama maupun konflik di kalangan internal agama. Konflik keyakinan biasanya dipicu oleh pemahaman yang dangkal dari individual, masyarakat yang akhirnya mendorong motif-motif sosial dan ekonomi. Selanjutnya, adanya dampak dari konflik kebudayaan dapat melahirkan konflik dan sifatnya lebih masif karena melibatkan setiap orang yang memiliki ikatan emosional dengan kebudayaan yang menjadi bahan pertentangan. Konflik kebudayaan biasanya terjadi karena suatu kelompok atau individu merasa bahwa suatu kebudayaan lebih superior dan merendahkan kebudayaan lain,
Jadi timbulnya sifat rasis. Dan adanya konflik organisasi. Konflik organisasi ini cakupannya ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya, adanya perselisihan tujuan, status, nilai, atau persepsi bagi bagian dari anggota organisasinya. Akhirnya terjadi kompetisi dan berakibat konflik. Adanya konflik pendirian dari pendapat. Contoh konflik di kalangan masyarakat adalah contohnya saja adalah pemekaran dari administrasi kabupaten. Bisa berakibat terjadinya korban konflik. Selanjutnya adanya konflik kepentingan. Faktor yang meletupkan konflik sebagaimana terjadi konflik di kalangan aliran politik yang berbeda karena terjadi gangguan kepentingan di kalangan pengikut aliran atau partai politik. Konflik kepentingan ini biasanya terjadi tidak hanya di ranah politik praktis, namun juga terjadi hampir di setiap kehidupan budaya, sosial, maupun agama dan pendidikan. Untuk pembicara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rahmat sudah menyampaikan materi yang pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu Saudara Sandy. Kepada Saudara Sandy, saya persilahkan. Oh, oke. Karena Saudara Sandy belum ada, kita lanjut ke pembicara berikutnya, yaitu Saudara Faiz. Untuk Saudara Faiz, saya persilahkan. Cek. Oke. Selanjutnya Siap. yaitu adalah konflik keyakinan. Di sini telah tertera yang lazim terjadi ialah di antara individu akan mendorong lahirnya antar konflik yang pada mulanya bersifat pertentangan antar pribadi. Namun lama-kelamaan konflik yang bersifat pribadi itu mengalami pemekaran sehingga melibatkan kelompok warga yang terkategori berdasar ikatan suku, bahkan agama, maupun konflik di kalangan internal agama. Konflik keyakinan ini biasanya dipicu oleh pemahaman yang dangkal dari individual atau masyarakat, atau juga didorong oleh motif-motif sosial dan ekonomi. Namun, seringkali motif ekonomi menjadi dominan yang selanjutnya menjadikan agama sebagai alasan dari konflik keyakinan tersebut. Kemudian pemaparan konflik kebudayaan. Konflik ini sifatnya lebih masif karena melibatkan setiap orang yang memiliki ikatan emosional dengan kebudayaan yang menjadi bahan pertentangan. Konflik kebudayaan biasanya terjadi karena suatu kelompok atau individu merasa bahwa suatu kebudayaan lebih superior dan merendahkan kebudayaan lain. Kemudian yang ketiga adalah konflik organisasi, di mana mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Konflik dapat terjadi akibat persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, keadaan atau perilaku yang bertentangan. Yang keempat, konflik pendirian dapat menjadi konflik seperti yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat,
yang setuju dilakukan pemekaran administrasi kabupaten, kota, provinsi yang bisa berakibat terjadinya korban jiwa sebagaimana yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Seorang ketua DPRD menjadi korban kebrutalan sebagian massa yang memaksakan agar dilakukan pemekaran daerah tersebut. Yang kelima, konflik kepentingan dapat menjadi faktor yang meletupkan konflik sebagaimana yang terjadi konflik di kalangan aliran politik yang berbeda karena terjadi gangguan kepentingan di kalangan pengikut aliran atau partai politik. Konflik kepentingan ini biasanya terjadi tidak hanya di ranah politik praktis, namun juga terjadi hampir setiap lini kehidupan baik sosial, budaya, agama, pendidikan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya berikan kepada narasumber selanjutnya. Silahkan moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Faiz telah memaparkan materi. Untuk narasumber selanjutnya atau pembicara selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Sandy. Untuk Saudara Sandy, saya persilahkan. Ya, sebentar. Ya, di sini saya akan membawakan dan melanjutkannya dengan apa yang saya ketahui. Untuk pembahasan pertama yaitu konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Terus yang kedua itu konflik yang berkaitan dengan peran ambigus. Nah, maksud dari salah satu konflik sosial yang ada itu biasanya kayak agar kayak gimana ya jelasinnya, maaf. Nah, maaf, sorry. Jadi di sini konflik yang terjadi dari yang tujuan yang ingin dicapai. Suatu contoh tadi udah pernah dibahas dengan Mas Faiz tadi. Mereka salah satunya entah dari pemerintah atau beberapa orang yang saya ketahui dan seingat saya, kalau misalkan konflik dengan tujuan atau kehendak tersebut, jadi sebuah
sebuah masalah atau yang ditimbulkan oleh dari oknum-oknum tertentu gitu. Nah, setelah dari poin masalah tersebut, contohnya kayak saya ambil kutipan kayak bertujuan atau hendak dicapai, itu contohnya kayak untuk di sosial tersendiri misalnya kayak ada contohnya kayak misalkan orang kayak Kristen membangun sebuah sebuah gereja untuk ibadahnya, namun untuk di beberapa untuk di beberapa kalangan itu tidak diizinkan gitu loh. Dan mereka punya tujuannya sendiri kayak pokoknya di daerah ini orang yang minoritas itu gak boleh ada di sini. Dan konflik yang berkaitan peran atau kayak jadi di setiap konflik itu memiliki kayak ada yang saya pahami itu kayak ada namanya dalangnya juga. Jadi setiap permasalahan itu punya kayak orang yang dibalik itu semua. Deh, misalkan saya menyuruh si A untuk buat masalah sama yang si minoritas ini yang pengen bangun sebuah gereja ini. Pokoknya saya nggak mau tahu tempat ini khusus mayoritas saja, yaitu ya Muslim. Sebenarnya kan ya nggak kayak gitu kan. So ya mungkin pembahasan berikutnya yang nomor 11. Mungkin dari saya segitu aja. Terus sama yang selanjutnya itu ada namanya strategi mengatasi konflik. Nah, kalau untuk strategi mengatasi suatu konflik itu salah satunya kayak menciptakan kontak atau pembina hubungan. Terus juga kita juga harus kayak menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan. Terus juga kita harus menentukan tujuannya apa dulu sih untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Baik itu secara individual ataupun ya kemasyarakatan pada umumnya gitu. Nah, terus yang kedua ada juga namanya kayak strategi mengatasi konflik selanjutnya kayak konflik antar pribadi. Nah, untuk di antar pribadi tersendiri itu kayak kita harus ada yang kayak menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Nah, strategi untuk kalah itu biasanya kayak ya udahlah kita mengalah aja, kedua-duanya sama-sama mengalah gitu. Tapi ada juga yang menang dan kalah. Nah, menang dan kalah di sini dalam artian ya udahlah saya mengalah aja, nggak mau memperpanjang urusannya jadi panjang gitu. Nah, dari situlah kita bisa tahu kayak mengatasi strategi antar pribadi, ya kan? Yang pertama tadi kan saya membahas tentang dalam diri individu. Nah, terus yang ketiga, konflik dalam organisasi atau suatu organisasi yang ada lah. Nah, cara nyelesain masalahnya tuh kayak gimana? Ya, kita harus perlu namanya kayak sebuah pendekatan atau approach untuk birokratis ya. Terus kayak pendekatan sistem dan ya kita juga sebagai umat muslim juga harus saling mengingatkan juga kalau bahwasannya kita harus bisa untuk saling mengingatkan kalau ada salah kata ataupun yang ada masalah di konflik organisasi tersebut ya. Nah, terus yang larangan-larangan apa sih yang bertindak
di tengah konflik gitu, kayak lu tuh nggak boleh apa aja gitu kalau misalkan ada di suatu konflik, kita tuh nggak boleh ngapain aja. Yang pertama, kita tuh jangan jangan hanyut dalam kayak kekuasaan orang lain gitu. Kayak kita lagi bahas yang tadi, misalkan si A membangun sebuah gereja, namun oknum ini nggak terima, dan si yang mayoritasnya ini dia terus-terusan ingin menjatuhkan si minoritas ini loh. Jadi ya antara salah satunya, balik ke poin yang tadi saya bilang dan saya ingatkan kembali, itu salah satunya seperti ya udahlah ya, pasti ada yang menang atau kalah. Jadi salah satunya pasti harus ada yang kalah untuk menyelesaikan suatu konflik tersebut. Terus juga jangan terlalu terpisah dari konflik gitu, kayak dinamikanya tuh atau hasil konflik harus ditangani dengan baik gitu. Dari dalam, jadi dari dalam benar-benar harus sampai selesai tanpa ada melibatkan pihak ketiga. Terus juga jangan biarkan visi dibangun oleh konflik yang ada. Jadi kita harus menjaga pandang, berkonsentrasi dengan pada masalah-masalah penting gitu. Jadi konsentrasi kita harus diselesaikan yang mendesak belum tentu merupakan kesempatan terbesar gitu. Jadi kita harus menyelesaikan beberapa konflik-konflik yang ada. Suatu contohnya ya tadi yang saya ceritakan, untuk di lingkungan saya sendiri, permasalahan konflik-konflik yang pertama ya berkaitan dengan tujuan hendak dicapai. Ada orang yang ingin melakukan sesuatu, namun ya dia karena ingin memuaskan dirinya sendiri gitu. Atau ada juga yang berkaitan dengan orang yang dibalik itu dan hanya untuk kekuasaan belaka. Ya mungkin dari saya cukup sekian ya yang saya ketahui dan saya pahami. Mohon maaf kalau misalkan ada salahnya. Mungkin dari moderator bisa diluruskan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Sandy. Sebelumnya, karena kelompok kami kekurangan anggota karena Saudari Awalia dan Amanda. Saudari Awalia karena sedang sakit, sedangkan Saudara Amanda ada gangguan teknis, sehingga untuk slide selanjutnya saya yang akan melanjutkan. Oke, untuk Saudara Faiz, boleh dilanjutkan slide-nya untuk diganti. Oke, slide-nya itu bertindak di tengah konflik. Jadi ini adalah salah satu cara mengatasi atau larangan yang harus kita hindari atau larangan yang harus kita patuhi untuk tidak bertindak di tengah konflik. Yang pertama itu jangan hanyut dalam perebutan kekuasaan dengan orang lain. Jadi kita tuh sebenarnya ketika ada suatu konflik, sebisa mungkin kita untuk tidak ikut campur dengan, semisal ada konflik orang lain, sehingga kita lebih baik untuk tidak ikut agar tidak terjebak di dalam pusaran konflik mereka. Jadi sehingga ada pepatah dalam masyarakat yang tidak dipungkiri, yaitu bila berwenang bertambah, maka kekuasaan pun berkurang. Demikian pula sebaliknya. Oke, untuk yang kedua, yaitu jangan terlalu terpisah dari konflik. Dinamika dan hasil konflik dapat ditangani. Yang tidak baik adalah dari dalam, tanpa melibatkan pihak ketiga. Oke, untuk yang selanjutnya, jangan biarkan visi dibangun oleh konflik yang ada. Jagalah cara pandang dengan berkonsentrasi pada masalah-masalah penting. Masalah yang paling mendesak belum tentu merupakan kesempatan yang terbesar. Oke, untuk slide selanjutnya.
Oke, itu merupakan slide terakhir. Oke, untuk kesimpulan dan segala macamnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Hidayat. Untuk Saudara Ahmad Hidayat, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yajid. Jadi saya sudah mencatat secara ringkas beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait eksistensi dan peran penyuluh agama dalam kesadaran akan pandemi ini. Poin-poin tersebut antara lain, pertama, pandemi COVID-19 ini belum jelas kapan berakhir. Ada yang bilang tahun 2020, ada yang bilang tahun 2022, ada juga yang memprediksi tahun 2024 dan berakhir menjadi endemi. Kemudian poin selanjutnya, masyarakat dunia memasuki era new normal atau normal baru. Jadi masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan perilaku normal yang baru. Peran penyuluh agama tetap berjalan sesuai dengan protokol yang berlaku di masa normal. Penyuluhan agama dilakukan secara offline atau tatap muka. Nah, di masa pandemi atau normal baru atau new normal, penyuluhan agama dilakukan secara virtual atau online, seperti menggunakan alat smartphone atau seperti presentasi kita saat ini menggunakan Zoom. Kemudian penyuluh agama bisa membuat alat promosi keagamaan menggunakan media cetak seperti flyer, banner, spanduk, dan lain-lain. WhatsApp group menjadi tren di masyarakat untuk alat komunikasi dan penyuluhan agama. Kemudian melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sesuai protokol kesehatan di masjid, musola, di majelis taklim, balai pertemuan, dan lain-lain. Poin selanjutnya, ikut peduli dalam penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat bimbingan dan penyuluhan. Sebentar ya Pak, pakai masker kok sesak ya. Nah, poin 11, melakukan sinergi dengan pihak terkait dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan dan pencegahan penularan COVID-19. Kemudian, ikut serta dalam penanganan dampak COVID-19 seperti memberikan bansos, alat pelindung diri, dan lain-lain. Kemudian melayani konsultasi baik secara online maupun offline, memberikan pendampingan atau advokasi baik masalah keluarga maupun masalah keagamaan lainnya. Selanjutnya, penyuluh agama selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam semua kondisi termasuk di masa pandemi COVID-19. Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi semaksimal mungkin. Viralkan kegiatan keagamaan di media sosial seperti FB, Instagram, YouTube, film pendek, dan lain-lain. Nah, jadi beberapa poin di atas tersebut menegaskan bahwa meskipun kondisi tidaklah seperti dahulu, namun kegiatan dakwah keagamaan yang dilakukan oleh para penyuluh atau dai tidaklah berkurang. Bahkan lebih dalam konteks melakukan kegiatan yang tidak semata-mata bersifat fisik. Karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kontak fisik dan pertemuan seperti lazimnya masa normal, maka kegiatan penyuluhan agama tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi dan juga mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut mengacu pada landasan Islam bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan baik pada masa normal atau normal baru seperti masa pandemi sekarang ini bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan juga keturunan, maka segala hal yang terkait dengan dakwah haruslah berjalan. Poin ini pada hakikatnya untuk menegaskan bahwa penyuluh agama dituntut untuk lebih memiliki strategi yang jitu dalam konteks dakwah Islam dan juga menunjukkan eksistensi penyuluh yang terus memberikan pencerahan pada masyarakat. Nah, demikian poin yang dapat saya sampaikan dan saya catat. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Silakan Pak. Mas. Oke, baik. Terima kasih Saudara Ahmad Raihan. Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat. Ya. Baik, untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab untuk atau bagi yang ingin bertanya boleh open mic, boleh lewat chat juga. Oke, saya persilahkan jika ingin bertanya.
Boleh disebutkan nama dan prodinya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Kalau memang tidak ada, akan saya kembalikan ke Bapak Mardiansyah. Izin bertanya. Oke, baik. Boleh disebutkan prodi dan namanya? Ya, jadi saya Wahyudi Hafid dari prodi. Mohon maaf sebelumnya saya dari kelompok 1. Apakah bisa bertanya kelompok 1 atau audiens yang lain? Diperbolehkan kok. Oh ya, saya dari kelompok 1 kemarin. Wahyudi Hafid dari prodi Sistem Informasi. Nah, jadi saya ingin bertanya, tapi sebelumnya terkait tema ini, apa namanya tema ini? Dinamika aktivitas keagamaan di masa pandemi. Jadi pada awalnya saya kira tema ini memang berkaitan tentang aktivitas keagamaan, misalnya program-program keagamaan di akademi agama apalah, baik Islam atau Kristen atau Buddha. Saya kira terkait itu dengan tema ini, aktivitas. Ternyata dari awal sampai akhir saya dengar ini semua membahas masalah konflik semua. Enggak aktivitas yang lain enggak terlalu dibahas. Hanya konflik semua dari awal. Tapi tidak mengapa. Nah, pertanyaan saya tadi terkait konflik. Pastinya karena dari tadi membahas konflik. Jadi pertanyaan saya tentang konflik. Jadi menurut apa yang pernah saya baca atau saya dengar di berbagai media bahwa konflik itu memang pada dasarnya mengandung kerusakan lah, sebagaimana pengertian tadi yang dikemukakan, mengandung kerusakan tidak baik. Tetapi ada konflik yang baik, ada konflik yang buruk. Kalau dari sisi positif, konflik baik itu dengan adanya konflik itu bisa merangsang atau memicu suatu perubahan, suatu inovasi. Karena biasanya dalam suatu lembaga, dalam suatu organisasi, ketika ada konflik, disitulah baru terbuka. Oh, ternyata di sini baru harus diperbaiki. Jadi positifnya di situ. Positif konfliknya di situ. Ketika ada konflik, barulah semua mata terbuka. Oh, ternyata ini yang harus diperbaiki. Tetapi dalam segi negatifnya, memang konflik bisa menghancurkan suatu bagian kelompok tertentu. Nah, pertanyaan saya, apa penyebab yang menjadi dasar atau fundamental dari terjadinya konflik ini? Khususnya yang dipaparkan tadi tentang konflik kepentingan, baik kepentingan politik, kepentingan sosial maupun kepentingan agama. Nah, fundamentalnya apa? Alasan atau dasarnya apa yang menyebabkan konflik ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Wahyudi Hafid sudah menanyakan kepada kelompok kami. Untuk kelompok kami, siapa yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Baik, saya Sandy. Saya akan menjawab permasalahan tersebut dengan fundamental yang paling mendasar sesuai dengan permintaan dari Mas Wahyudi. Secara fundamental atau dasar-dasar tertentu, konflik sosial atau konflik yang seiring berkembangan zaman gitu ya. Jadi kalau
setiap masalah itu memiliki kayak akar-akarnya tuh memiliki akar-akar tertentu gitu. Entah dari psikologis watak manusia yang merupakan dasar sentimen atau ide membangun sebuah sosial itu sendiri, baik itu sejarah secara suku, keagamaan, atau keluarga, dan sebagainya. Nah, untuk di bagian akar-akar fenomena politik, yaitu berhubungan dengan kayak perjuangan merebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti, ataupun negara. Jadi sebuah konflik akarnya itu dari itu tergantung dari pertama watak dari psikologisnya manusia. Terus yang kedua mungkin bisa jadi karena fenomena politik dan juga bisa jadi itu karena fenomena ekonomi tersendiri serta fenomena-fenomena yang ada. Kalau untuk di fenomena ekonomi yaitu berhubungan kayak kalau di pandemi sekarang ya orang tuh kayak misalnya membuat sebuah konflik terbaru tentang kebutuhan ekonomi. Ya masalahnya dari apa? Ya kebutuhan ekonomi baik itu tingkat individu, keluarga, masyarakat ataupun negara. Ya mungkin dari saya bisa menjelaskan singkat itu. Apa Masnya kurang puas dengan jawaban saya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi Bang, kalau menurut saya itu apa namanya suatu regulasi dari pemerintahan, apakah itu bisa menjadi suatu alasan terjadinya konflik atau bagaimana menurut kelompok satu? Regulasi atau pengelolaan sistem atau pengelolaan manajemen dalam suatu lembaga, organisasi, apakah itu juga termasuk satu dasar atau alasan sehingga bisa memicu konflik? Iya, itu salah satunya juga karena dari manapun juga pasti namanya ada kebijakan-kebijakan yang ada seperti pas masalah belum lama ini kayak misalkan orang nggak boleh sholat kalau misalkan nggak lu tuh nggak harus pakai masker atau protokol kesehatan lainnya kalau di luar sana untuk jamaah gitu. Dan disedangkan ya itu kan membuat sebuah konflik tersendiri kan. Nah, kebijakan tersendiri itu memiliki konflik-konflik juga. Jadi pada dasarnya akar dari masalah tersendiri ya pertama itu dari psikologinya manusia, orang itu mau menerima atau enggak. Terus yang kedua faktor kebiasaan atau kebudayaan gitu. Kebiasaan orang-orang ya biasanya saya nggak begini kok, tapi kok harus pakai masker dan segalanya gitu. Menurut Mas gimana? Iya. Boleh. Kalau menurut saya secara pribadi dan apa yang saya ketahui, secara fundamental atau akar masalah itu terdiri dari beberapa hal, misalkan dari suatu kebijakan atau siapa yang mulai dulu gitu biasanya. Kayak setiap kali kita membuat sebuah peraturan atau undang-undang pun juga pasti ada konflik, nggak mungkin nggak. Karena itu sumbernya. Akarnya itu dari mana? Ya dari sana. Ya mungkin ada yang mau bertanya lagi atau pengen menambahkan. Baik, terima kasih Mas. Ya sama-sama. Terima kasih kepada Saudara Sandy yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Wahyudi Hafid. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan, yaitu dari Saudari Rafifah Adilah dari Prodi Teknologi Informasi. Jadi pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita menghadapi konflik yang secara umum? Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh
kelompok kita, untuk kelompok kami ya. Jadi yang ingin menjawab saya persilahkan. Saya akan membantu untuk menjawabnya juga, untuk mempersingkat waktu juga. Bagaimana kita bisa menangani sebuah konflik tersebut secara umum? Secara umumnya, gunakanlah kepala dingin dan janganlah kayak menggunakan suatu landasan-landasan berdasarkan pendapat pribadi dan itu belum kevalidasinya tuh belum pas gitu. Jadi suatu hal, setiap masalah itu cari tahu dulu apakah sesuai atau enggak, relate atau enggak. Jadi kita lihat dulu datanya dulu. Jangan kayak itu kan menurut pendapat pribadi, asumsi secara belaka. Kalau misalkan kita menyelesaikan masalah karena asumsi saja, itu tidak akan selesai masalahnya. Ya sama aja jadi debat kusir nantinya. Kayak kamu punya pemahaman ini dan pemahaman ini, ya itu nggak akan selesai. Jadi lebih baik pertama menggunakan kepala dingin, terus pikir secara baik-baiknya itu gimana, dan bahas secara umum itu gimana sih, dari permasalahan umumnya itu apa aja. Kita cari dulu akar masalahnya, terus kita diskusikan dulu secara baik-baik, begitu. Mungkin dari Rafifah, apa kurang dari jawaban saya? Bila kurang, silakan ditambahkan lagi. Kita berdiskusi ya di sini. Bagaimana Saudari Rafifah? Apakah sudah cukup dari jawaban Saudara Sandy? Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau memang sudah tidak ada, akan kami akhiri diskusi hari ini. Dan saya kembalikan lagi ke Bapak Mardiansyah. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Saya mewakili kelompok yang berdiskusi hari ini untuk sebagai moderator ingin menyampaikan permintaan maaf karena mungkin ada ketidaksinambungan antara tema dan materi yang kami bawakan karena kurangnya komunikasi dari anggota kelompok kita. Jadi sekali lagi saya mewakili kelompok saya ingin meminta maaf dan terima kasih sudah mau ikut berdiskusi hari ini. Dari saya apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, silakan diisi kembali Pak. Halo.
Ya, maaf sinyalnya. Sudah tadi. Sudah, Pak. Sudah Hanya- ditutup dan Hanya 2 pertanyaan saja tadi, Mas Hafid dan Mbak Rafifa ya. iya Pak, betul Ya, sekali. Pak. Sehingga ya, tes terdengar ya suara saya. Baik, alhamdulillah ya. Untuk presentasi hari ini sudah selesai dan ini adalah pertemuan yang ke-14. Ya, alhamdulillah. Saya hanya menambahkan ya, atau menyimpulkan dari ya ini dinamika ya, aktivitas keberagamaan ya, ini sama seperti Mas Hafid tadi, ini kebanyakan membahas tentang konflik ya, membahas tentang konflik dan mana nih aktivitasnya. Terus di era pandemi kita mesti ngapain aja gitu, aktivitas keberagamaannya gitu ya. Tadi yang dijelaskan dari kelompok ini mengenai tentang penyuluh ya agama Islam. Ya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa arah kinerja penyuluh agama Islam cenderung akan mengalami perubahan saat mendatang ya, terutama di saat yang tidak normal seperti sekarang ini ya, dan prediksi pandemi ya akan terus berlangsung ya. Kita tidak tahu ya sampai kapan pandemi ini segera berakhir. Ya, dengan demikian yang pastinya diperlukan strategi ya, strategi yang tepat ya. Halo, dibutuhkan dengan strategi ya. Yang pertama itu ya, hal pertama yang perlu dilakukan ya adalah membiasakan ya dalam mempelajari ya, situasi lingkungan ya. Kemudian cara penyuluh agama yaitu bisa dari untuk mengembangkan dakwah Islam ya dalam situasi seperti ini ya. Ada hakikat dakwah ya, hakikat dakwah dan keberagaman masyarakat ya. Ini saya ambil ada tiga hal yang perlu kita ketahui ya sebagai hakikat dakwah ya, yaitu yang pertama kebebasan ya. Maksud dari kebebasan di sini adalah bahwa objek dakwah harus benar-benar yakin tentang kebenaran Islam dari penilaiannya sendiri, bebas dari ancaman ataupun paksaan. Kebebasan ini juga merupakan
prinsip dalam berdakwah yang memiliki nilai tinggi dan merupakan ciri manusia yang spesifik. Kemudian hakikat dakwah yang kedua yaitu rasionalitas. Ya, kita bisa pelajari dari dakwah Islam itu sendiri adalah ajakan untuk berpikir, ya, kemudian berdebat, ya, dan berargumentasi. Ya, ketika dai adalah sebagai pemikir yang bekerja, ya, sama dengan mad'u dalam memahami dan mengapresiasikan wahyu Allah. Ya, kemudian dalam Islam, ya, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki ketinggian, ya, keutamaan, ya, dan kelebihan dari makhluk lainnya. Nah, ketiga adalah universalisme. Kata dalam bahasa Arab ini adalah alamiah, ya, yang berasal dari kata alam, yang berarti dunia. Universalitas dakwah berarti bahwa dakwah Islam berlaku bagi semua orang. Tidak terkelompok dalam ras, suku, dan bangsa di setiap tempat dan waktu. Dengan demikian, universalitas, ya, adalah memiliki dua dimensi, ya, yaitu universalitas dalam arti ia berlaku di setiap tempat tanpa mengenal batas, ya, kemudian konsekuensi logisnya, ya, ajaran Islam harus bersifat permanen, ya, elastis, ya, akomodatif, ya, dan fleksibel hingga akhir zaman. Ya, ini adalah hakikat dakwah, ya. Bagaimana cara kita dakwah ketika di era pandemi ini. Ya, kita juga sudah mengetahui bahwa ada strategi dakwah, ya, di tengah keragaman masyarakat. Ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izati wal hasanah. Ya, ada 3 strategi berdakwah. Mungkin ini kesimpulan, ya, dari saya untuk materi akhir kita, dinamika keberagaman di era pandemi. Mungkin sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagaimana? Oke, Putri cukup. Sudah cukup mungkin, Pak.
Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, ini untuk ya, ini juga pertemuan terakhir. Ya, ini saya sudah merekap kehadiran kalian semua ya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, ini mungkin ya ada sebagian teman-teman ya yang masuk ketika sebelum UTS ya atau pas UTS. Ya, ini juga presensi kalau saya gabungkan ini masih kurang. Ya, mungkin nanti akan saya infokan ya di grup ya yang nama ya siapa-siapa saja ya untuk melengkapi ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Ya, ada beberapa dari teman-teman ya yang baru bergabung. Ini juga untuk mahasiswa yang aktif ya di prodi SI. Ya, ada 14 ya, ada 14 mahasiswa dan mahasiswi ya dari 20-an. Ini yang aktif. Kemudian dari prodi sama prodi TI juga ada 15 ya kurang lebih. Informatika ini lumayan banyak ya untuk informatika yang aktif. Baik, dengan sesuai apa yang saya sampaikan di awal ya, untuk di mata kuliah ini ada yang namanya itu ada presentasi ya, presensi kehadiran ya, kemudian ada tugas ya, dan itu akan dibagi persen-persennya ya, dan di UTS, di UAS, di UTS juga ya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan untuk mengenai perkuliahan ini? Ujiannya gimana besok, Pak? Kenapa? Kenapa, Mas Rahmat? Oke, untuk ya UAS ya nanti di tanggal 24 ya kurang lebihnya ya untuk pertemuan UAS. Ya, mungkin nanti seperti biasa untuk soal nanti akan saya infokan ya, untuk materi. Nah ya, untuk materi tolong dikirim ya dari pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 ya. Untuk yang bertanggung jawab di kelompoknya masing-masing. Ya, bagi yang belum mengirimkan ya PPT-nya ya segera dikirimkan ya ke email saya. Nanti akan saya share, akan saya posting di Learning Campus. Ya, bisa dipahami ya. Bisa ya teman-teman ya. Mohon maaf Pak, maksudnya tadi gimana Pak? Ya, ini kan untuk UAS kan pastinya saya mengambil dari materi setelah UTS kan ya. Ya, setelah UTS itu
masih dalam presentasi kelompok ya, di kelompok berapa itu ya setelah UTS ya, nanti PPT-nya dikirim ke email saya. Nah, ini saya cek kembali ya. Di tanggal 29, ya ini ya, pertemuan 9. Itu ada Mas Rio, Mas Iqbal dan kawan-kawan, kemudian Mas Ahmad Nathan, Mas Haidi dan kawan-kawan. Nah, kemudian pertemuan 10, 11, 12 ya sampai Mas Abdurrahman, Mas Ilham dan kawan-kawan ya. Bagi yang belum mengumpulkan PPT-nya, jadi bisa dikirim ke email saya. Iya, perwakilan saja. Ya, PPT dikumpulkannya perwakilan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ya, hari ini. Ya, bisa dipahami ya. Soalnya saya mengambil UAS dari materi yang kalian presentasikan. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Mas Faiz ataupun Mas lainnya? Mbak Putri? Tidak ada? Ya, untuk UAS ya nanti seperti UTS kemarin ya, saya akan buat Google Form. Untuk materi nanti akan saya kirim ke e-learning kampus. Oke, dari Mbak Putri cukup. Mungkin dari yang lain? Tidak ada? Oke, tolong diaktifkan kameranya, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih ya atas waktunya ya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 ini ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata pribadi yang salah ya, ataupun lainnya ya, mohon dimaafkan. Dimaafkan nggak nih? Ya Pak, dimaafkan Pak. Mohon maaf juga Pak. Ya, insya Allah silaturahmi kita ya tidak putus sampai di sini. Ya, kita bisa silaturahmi lewat pesan, lewat WA dan lain-lain.
Ya, mungkin nanti sampai ketemu di UAS dan nanti. Ya, terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Ya, semoga perkuliahan kita dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, ini saya akhiri. Tidak ada yang bertanya lagi? Cukup, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. See you the next semester, ada nggak?